Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bupati Sentot Sastra tak menyangka pemuda gondrong yang datang ke rumahnya ternyata Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 adanya. Gerangan, apa yang akan dilakukan Wiro selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. 20 tahun yang silam, tak berapa jauh dari kaki Welang Manuk, terdapat sebuah pendataran tinggi yang subur. Kebun sayur mayur terbentang menghijau di mana-mana. Bila seseorang berdiri di atas pendataran tinggi ini dan memandang ke bawah, maka tampaklah pemandangan yang sangat indah dari lembah Manuk Wilis. Di atas pendataran tinggi itu terletaklah sebuah bangunan dari tembok yang selain besar juga sangat bagus bentuknya. Keseluruhan bangunan ini dicat putih dan dipagari dengan tembok setinggi 5 tombak. Untuk masuk ke halaman dalam bangunan cuma ada sebuah pintu. Pintu ini juga terbuat dari batu yang hanya bisa dibuka secara rahasia. Kalau bukan orang yang berilmu sangat tinggi, jangan harap bisa masuk ke dalam halaman bangunan, karena di atas tombak yang tingginya 5 tombak itu masih ditancapi lagi dengan besi-besi runcing berduri-duri panjang setinggi 3 tombak. Bangunan atau gedung apakah sesungguhnya yang terdapat di belakang tembok itu, dan siapakah pemiliknya? Konon kabarnya gedung itu adalah sebuah biara. Biara itu kini diketuai oleh seorang biarawati bernama Wilarani. Biarawati ini sudah lanjut usianya, hampir mencapai 60 tahun. Dulunya, semasa muda, dia merupakan seorang gadis cantik yang tersiar harum kemana-mana kecantikannya itu. Kebahagiaan hidup muda, remajanya hancur luluh sewaktu kekasih yang dicintainya lari meninggalkannya dan kawin dengan seorang anak bangsawan kaya raya. Sedangkan Wilarani sendiri adalah anak petani miskin. Keputusasaan karena patah hati itu membawa akibat yang mendalam bagi Wilarani. Orang tuanya berusaha mencarikan jodoh lain untuknya, namun kegetiran percintaan yang telah dialami oleh Wilarani yang membawa dirinya masuk ke dalam lembah makan hati. Dan kesengsaraan batin tak dapat lagi ditawar-tawar dengan obat apapun, sekalipun dengan pemuda-pemuda gagah lainnya. Sekalipun puluhan pemuda-pemuda sekitar tempat kediamannya dan dari jauh-jauh datang melamar serta tergila-gila kepadanya. Bagi Wilarani, dunia ini sudah bukan apa-apa lagi. Di matanya, cinta murni itu, cinta suci sejati, hanya ada dalam mulut, tidak dalam kenyataan. Dalam keputusasaan karena patah hati, dalam kehancuran batin dan kegelapan pemandangan, apalagi sewaktu kedua orang tuanya meninggal dunia, maka Wilarani yang saat itu sudah berumur hampir 30 dan pemuda-pemuda yang dulu menggilainya tapi tak kesampaian memetik bunga harum sekuntum itu, telah mulai menyiarkan ejekan-ejekan bahwa dia kini sudah menjadi perawan tua. Akhirnya, Wilarani mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan kampung halaman tempat kelahirannya. Dia pergi tanpa tujuan. Hampir 1 tahun dia malang melintang tiada karuan. Keadaannya sudah demikian menyedihkan, pakaian compang-camping dan tubuh kurus sakit-sakitan. Hanya satu bukti kehidupan masa mudanya yang sampai saat itu masih dimilikinya, yaitu parasnya yang cantik. Paras itu masih belum pupus kejelitaannya.
Meski pada tepi-tepi matanya telah timbul garis-garis ketuaan dan pada pipi yang agak cekung mulai membayang kerenyut-kerenyut. Dan kecantikannya masih belum pupus, inilah yang membuatnya suatu ketika dihadang oleh segerombolan rampok-rampok buas di tengah rimba belantara. Dia diseret ke sarang rampok. Pimpinan rampok memerintahkan pembantu-pembantunya, yaitu beberapa orang perempuan, untuk memandikan dan membersihkan tubuh Wilarani, memberinya pakaian yang bagus dan harum-haruman. Wilarani tahu apa arti itu semua, namun daya apa yang akan dibuatnya untuk mempertahankan diri serta kehormatannya. Dia dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang sangat bagus. Dan tak lama kemudian, pemimpin rampok bertampang buruk, buas, bercampang bau menjijikan masuk ke dalam kamar itu. Si kepala rampok bersinar-sinar sepasang bola matanya. Dibasahi bibirnya dengan ujung lidah dan berkata, disertai seringai buruk dan hidung kembang kempis. Ternyata kau seorang perempuan jelita. Kecantikanmu tidak kalah dengan gundik-gundikku yang paling cantik di sini. Kepala rampok itu melangkah mendekati Wilarani yang berdiri dengan lutut gemetar serta muka pucat pasi di sudut kamar. Kenapa menyudut ketakutan? Aku bukan macan yang mau menelanmu bulat-bulat, tapi laki-laki kuat yang akan merangkulmu penuh nikmat. Kemudian peluk dan ciuman pun datang bertubi-tubi atas diri Wilarani. Perempuan itu menjerit-jerit tiada hentinya dan mendorong si kepala rampok hingga terjengkang ke tepi tempat tidur. Kepala rampok itu duduk di tepi tempat tidur dan tertawa cengah-cengih. Wilarani lari ke pintu, tapi pintu itu dikunci. Perempuan, kata si kepala rampok, parasmu cantik, tubuhmu halus mulus. Aku tak mau gunakan kekerasan padamu. Karenanya, turuti saja apa mauku. Ayo, buka pakaianmu, biar aku lekas-lekas lihat keindahan tubuhmu. Laki-laki durjana, lepaskan aku, keluarkan aku dari sini. Si kepala rampok tertawa gelak-gelak. Dia bangkit dari tempat tidur. Kalau tak mau buka baju sendiri, berarti terpaksa aku yang telanjangi kau, katanya. Diterkamnya Wilarani. Jari-jari tangannya yang besar-besar bergerak kian kemari, merobeki seluruh pakaian yang melekat di tubuh Wilarani. Perempuan itu menjerit, dan menjerit. Mendadak, di luar terdengar pula suara jeritan. Terdengar lagi susul menyusul tiada henti dan dibarengi dengan suara beradunya senjata. Belum habis kejut si kepala rampok, tahu-tahu pintu kamar di dalam mana dia berada bersama Wilarani untuk melampiaskan nafsu terkutuknya ditendang bobol dari luar. Dan saat kemudian sesosok tubuh menerobos masuk ke dalam. Yang masuk ternyata seorang nenek-nenek tua, berkepala botak, berjubah tim putih. Di tangannya, sebelah kanan tergenggam seikat sapu lidi. Iblis tua dari manakah yang berani membuat kekacauan di sini? Bentak si kepala rampok dengan beringas. Si nenek tertawa melengking. Iblis tua dari neraka, kunyuk brewok. Balasnya membentak. Aku diutus oleh setan-setan neraka untuk minta kau punya jiwa. Dan habis berkata begini, si nenek sapukan sapu lidi di tangan kanannya. Kepala rampok terkejut sekali. Dia tak menyangka
kalau sapu lidi itu adalah satu senjata ampuh yang dapat melepaskan angin pukulan laksana badai hebatnya. Sambil membentak garang, laki-laki itu segera cabut goloknya yang mempunyai panjang 1,5 meter dan lebar hampir 1 jengkal. Si nenek ganda tertawa melihat senjata lawannya. Dan sewaktu kepala rampok itu menerjang dengan satu tebasan lihai mematikan, si nenek kepala botak melengking-lengking lagi. Berkelebat cepat dan tebasan golok kepala rampok hanya melanda angin kosong. Kejut si kepala rampok bukan olah-olah. Jurus yang dilancarkannya tadi adalah jurus ekor naga menebas gunung. Selama ini, tak satu pun manusia yang selamat dari serangan yang dahsyat itu. Tapi si nenek kepala botak mengelakkannya dengan mudah dan sambil tertawa melengking-lengking. Belum lagi habis kejut kepala rampok ini, tahu-tahu ujung sapu lidi si nenek menusuk laksana kilat ke mukanya. Kepala rampok berseru kaget dan mundur cepat ke belakang, tapi punggungnya tertahan tembok kamar. Dan sementara itu, ujung sapu lawan memburu terus ke mukanya. Terdengar jeritan laki-laki itu. Apa yang terjadi dengan si kepala perampok? Dan siapa nenek berkepala botak itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.